Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam perdamaian. Oke, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas video kali ini akan terbagi menjadi beberapa sesi, di mana setiap sesi kalian akan mendapatkan penjelasan, kemudian kalian akan diberikan beberapa pertanyaan, kemudian diakhiri dengan diskusi. Jadi tanpa menunggu lebih lama, yuk kita lanjut. Ya, pada bab 1 ini kita akan membahas ruang lingkup administrasi umum. Kompetensi dasarnya yaitu memahami administrasi, menganalisis jabatan, tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi, menganalisis persyaratan personil administrasi, mengelompokkan jenis-jenis administrasi, membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi, dan menyusun persyaratan personil administrasi. A. Kegiatan administrasi dalam perusahaan. Apa itu kegiatan administrasi dalam perusahaan? Kegiatan administrasi dalam perusahaan merupakan kegiatan yang terkonsep dengan baik. Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang berperan penting dalam suatu unit bisnis atau perusahaan. Jadi itu adalah pengertian dari kegiatan administrasi dalam perusahaan. Selanjutnya 1. Pengertian administrasi. Istilah administrasi berasal dari kata administration yang berarti melayani dengan sebaik-baiknya. Menurut George Terry, pengertian administrasi adalah proses pengendalian pekerjaan, pengorganisasian kerja, dan memobilisasi bagi mereka yang menerapkannya untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah proses secara keseluruhan dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih menurut rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut George Terry dan yang kedua menurut Sondang P. Siagian. Kedua, unsur administrasi. Berikut ini merupakan unsur-unsur administrasi. 1. Kegiatan administrasi dilakukan oleh beberapa orang, mengingat proses administrasi membutuhkan lebih dari satu orang. 2. Kegiatan administrasi membutuhkan kerjasama tim. Ya, jadi yang disebut administrasi itu adalah kerjasama tim, bukan kerjasama sendiri atau solo. 3. Kegiatan administrasi merupakan bagian dari suatu proses yang berkesinambungan, artinya berkelanjutan, sambung menyambung. Jadi tidak hanya berdiri sendiri atau satu pekerjaan langsung selesai, tidak. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada bagian-bagiannya yang saling terhubung. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, kegiatan administrasi memiliki tujuan yang jelas, ya. Jadi bagian-bagiannya, contoh bagian keuangan, bagian apalagi, bagian tata usaha, bagian administrasi umum, bagian manajemen itu punya tujuan yang jelas. Bagian marketing dengan bagian produksi itu punya tujuan yang jelas. Jadi tidak bisa bagian produksi itu masuk ke bagian administrasi, juga tidak bisa, walaupun di dalamnya ada administrasi produksi. Baik, selanjutnya nomor 3, tujuan administrasi. Di sini adalah ada beberapa tujuan administrasi dalam perusahaan. Yang pertama, administrasi bertujuan untuk melakukan pengelolaan dalam perusahaan sehingga operasional dalam perusahaan lebih tertata dengan baik. Yang kedua, administrasi bertujuan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat menekan jenis-jenis kerugian yang timbul. Selanjutnya nomor 3, administrasi diterapkan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kecurangan yang ada dalam perusahaan.
Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah kalian ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar atau di kolom chat di Zoom, atau langsung ditanyakan kepada saya di nomor yang sudah ada di grup WhatsApp atau lewat Classroom yang sudah saya buat. Baiklah, kita lanjutkan. Keempat, jenis-jenis administrasi. Ya, berikut ini adalah jenis-jenis administrasi. Tapi sebelumnya, Bapak akan jelaskan, administrasi merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan operasional dalam perusahaan. Artinya, kegiatan administrasi itu adalah kegiatan optimalisasi atau pemberdayaan sepenuhnya operasional atau sistem kerja dalam sebuah perusahaan. Kalau kalian bekerja dalam sebuah perusahaan, maka bagian kalian itu harus sepenuhnya bekerja. Contoh, bagian pemasaran, ya benar-benar beroperasi penuh, bekerja penuh hanya untuk pemasaran, tidak yang lain. Jadi memang benar-benar ke inti tujuannya. Selanjutnya, jenis-jenis administrasi. Yang pertama, administrasi publik. Apa itu administrasi publik? Administrasi publik berhubungan dengan administrasi negara. Ya, jadi administrasi publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan administrasi negara. Administrasi publik meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ruang lingkup kegiatannya berhubungan dengan publik, etika, dan pelayanan publik, jadi umum. Yang kedua, administrasi lingkungan. Jadi jenis administrasi yang kedua adalah administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan wawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi administrasi ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi mereka apa? Kolaborasi. Yang ketiga, jenis administrasi yang ketiga adalah administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan pembangunan yang regulasinya atau peraturannya diatur oleh pemerintah. Administrasi pembangunan disusun agar tercipta sistem pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata di suatu negara. Pembahasan berikutnya, nomor 5, fungsi administrasi. Di sini akan dijelaskan beberapa fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama, A. Fungsi investigasi atau fungsi penyelidikan. Investigasi keuangan dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, maupun modal dari pihak lain. Ya, jadi di sini akan diteliti satu persatu, dana pemasukannya dari mana, kemudian disimpan di bagian mana, digunakan untuk apa, dan laporannya seperti apa. Jadi ini adalah fungsi investigasi. Yang selanjutnya adalah B, fungsi mencari dana, ya, yakni untuk mencari modal perusahaan atau dana sebagai modal belanja usaha-usaha yang akan dijalankan. Nah, jadi di sini fungsi administrasi juga adalah fungsi mencari dana. Kok bisa, Pak, mencari dana? Ya, karena dana yang diterima oleh perusahaan itu menjadi dana umum. Nah, fungsi administrasi adalah untuk membuat pos-pos atau pembagian-pembagian dana tersebut, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan-keperluan dari masing-masing bagian di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, C, fungsi pembelanjaan. Administrasi keuangan berfungsi sebagai investasi dan mencari modal atau menambah modal. Selain itu, sebagai pembelanjaan. Nah, selanjutnya ada keterkaitan antara fungsi pembelanjaan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Nah, jadi administrasi juga nanti berfungsi sebagai bagian investasi. Dia akan menanamkan modal, entah itu pembelanjaan untuk alat,
itu untuk sarana prasarana dan lain-lain. Dan juga memiliki fungsi mencari modal. Artinya modal dari perusahaan itu nanti dari mana? Makanya ada yang disebut administrasi pemasaran, administrasi marketing. Kemudian selain itu juga dia juga memiliki fungsi pembelanjaan. Artinya dia membeli sesuatu, sarana prasarana, mesin-mesin kantor, ataupun bahan dasar dari sebuah produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan juga pendukung proses produksi seperti yang tadi saya utarakan di sebelumnya. Selanjutnya D. Fungsi pembagian laba. Kegiatan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha merupakan fungsi pembagian laba. Pada hakikatnya bisa dimasukkan di dalam fungsi mencari dana atau modal usaha. Ya, ini hampir sama, cuma bedanya ini dibagi. Jadi misalnya perusahaan punya untung berapa? Jadi nanti ada pembagiannya. Pembagian untung ini pertama untuk pembangunan atau pengembangan perusahaan, atau untuk memperkenalkan produk, contoh iklan, atau untuk penggajian. Jadi kalian kerja di sebuah perusahaan nggak mungkin kan nggak digaji, ya pasti harus digaji. Dan ini salah satu fungsi pembagian laba tersebut. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Baiklah, itu tadi pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, kerjakan kuisnya, jawab semua pertanyaan, dan kita akan ketemu lagi pada sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini, dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.